Dari Proteus ya, Proteus peran administrator. Oke, sudah. Kalau rekamannya jadi saya upload di YouTube nggak apa-apa ya? Ya, jangan lupa like dan subscribe. Enggak ya. Dah ya, dah ketemu new project ya, new projectnya sudah ketemu. Nanti setelah itu mau dikasih nama boleh, kasih nama project pertama misalnya dan seterusnya boleh. Ya, yang boleh. Ya. Nah, biar dibuatin sekalian ya. Kemarin saya nggak pakai. Oh, alarm diangkat. Halo. Oke, nanti disimpan di mana gitu ya, intinya gitu. Sudah, kalau sudah langsung di next saja di bawah tadi, new project, next. Kita pakai, mau dipakai skematik atau enggak sih biasanya? Enggak usah ya. Landscape aja nggak apa-apa lah ya. Ini sebenarnya tampilan ininya ya, tampilan pertama itu loh, tampilan awal depannya itu tadi kotak. Jadi kita kalau mau gambar itu pakai gambar keras ukuran berapa ya, ini gitu. Sama kayak gitu ya. Itu bisa dipakai landscape A4 atau biasanya kalau saya sih pakai default. Itu aja. Nggak apa-apa lah ya, monggo. Next. Sudah, nggak usah pakai ini dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi coba di back dulu Mas, biar kita tahu. Posisi yang di sini ini adalah memilih PCB-nya. Jadi mau PCB yang pakai buat apa gitu ya. Pakainya Arduino dan seterusnya, itu kan ada Arduino Uno dan seterusnya. Itu kalau ini sudah ada microcontroller yang sudah jadi, tapi kita pakai kosongan aja karena kita mau simulasiin banyak hal sebenarnya nantinya. Oke, next. No firmware ya, no firmware aja. Oke, selesai, finish ya kan next generation kan, next finish, selesai. Nah ini standarisasi project ya, jadi Anda bisa lihat nanti di bawah ini, di bawah itu ada pertemuan dan seterusnya. Kalau kalian nanti ada di bidang seperti ini, wajib ada seperti itu. Apa sih namanya ya? Kalau gambar teknik itu pasti ada kayak ginian. Apa sih namanya nih? Legend, apa namanya? Kalau di peta itu yang di pojok bawah itu nama-nama itu kan legendnya. Legend itu keterangan itu loh. Baik, ya sudah ketemu ya? Nah. Baik, nah ini sudah nih. Jadi yang pertama yang mau dilakukan lagi apa sih sebenarnya? Nah kita mau pakai controllernya kan, maka kita butuh memilih device-nya. Pertama kita pilih device dulu. Ya di device itu sebentar Mas, nanti biar nggak bingung. Nah di situ kan sisi samping kiri ya, di samping kiri itu ada tulisan P dan L dan seterusnya. Nah itu adalah pemilihan device-nya di situ. Ya, oke, kita pilih device-nya dulu yang tombol P. Pick device. Pick yang L itu berarti tulisannya loss ya? Less ya? Less apa loss? Di close dulu itu, Mas. Di close dulu ya. Di close ya. Device library-nya ya. Oh sorry, library. Ini enggak pakai library enggak pusing ya. Pakai pick device aja deh. Nah, ambil device-nya. Oke. Nah, ini kalian nggak usah bingung, device-nya banyak ya kategorinya. Ada debugging tools, ada lab plus OS macam-macam lah. Nah, Anda nggak usah pusing, nggak usah dipusingin ya. Kita nanti umumnya akan pakai ATmega. Microcontroller paling sederhana yang mungkin kita bisa pakai yaitu ATmega. Nah, caranya nyari keywordnya aja tulis di situ. Bisa nggak? ATmega. Nah, macamnya banyak. Nah, yang mana Pak? Nah, kita pakai yang sederhana aja, yang lebih mudah, yang umum lah ya. 32 apa yang 16 biasanya kemarin? 32 ya? Nah, cari yang ATmega 32 yang paling atas itu aja. Oke, sudah. Sudah, setelah itu oke. Sudah ya, oke. Tinggal di oke. Sudah, tapi belum ke di dalam ya, maka perlu diklik dulu kemudian baru di apa sih namanya, ditulis ya, di write ya, karena bentuknya pensil soalnya. Coba
Oke, nah silakan diposisikan di mana sesuka Anda ya. Dah itu aja. Ini caranya untuk mengambil device-nya. Jadi kita mencari device itu nanti banyak di sana itu. Coba kita cek lagi device-nya Mas. Apa aja ya contohnya. Contohnya output misalnya LED misalnya. LED Mas, ada nggak LED? LED. Nah, itu nanti ada LED ya. Nah ini dia. Itu dia. Ya, itu ada LED, ada blue, green, dan nanti ada sesuai warnanya gitu ya. Nah, mungkin pakai salah satu aja Mas. Saya suka hijau. Gak kelihatan ya? Apa yang? Merah aja nih Mas, merah, gak kelihatan. Gak apa-apa ya, nambahin lah, oke. Nah, oke. Jadi kita punya storage di bawah samping kiri itu, yang di samping itu sudah ada ATmega sama LED-nya atau outputnya ya. Saya nyebutnya sebagai outputnya. Jadi kalau kalian nanti projectnya banyak, nah, Pak mau LED-nya mau pakai beberapa kali, jadi nggak perlu lagi searching, jadi sudah ada di situ. Dia tinggal ngambil dulu aja gitu ya. Nah oke. Nah setelah itu, nah ini kan pasti yang ini yang pasti pusing kan, ini buat apa dan seterusnya ya. Jadi ini nggak usah khawatir, ini nanti penjelasannya. Ini kalau nggak salah di hardware software 2 ya, ATmega dan seterusnya ya. Ya Arduino ya. Ini saya belum ada kesepakatan untuk jelasin yang seperti ini soalnya. Oke, kita sambil saya ini dulu aja ya. Jadi microcontroller itu nanti punya banyak port. Ada banyak port ya. Banyak itu lebih dari satu menurut saya. Jadi port itu nanti ada port input, ada port output. Jadi bisa dipakai untuk seperti itu. Di mana port-portnya? Nah, ini simulasinya ada di sini nih. Yang apa? Angka-angka kecil ini 1 sampai 8 ini adalah port ya, port B yang di sini 40 dan seterusnya, ini PA dan seterusnya. Ada yang cuma 2 yang di sini ya? Oh, ada 4 port ya? Oh iya, B, C, D. Oh iya, kelihatan. Tulisannya nyampur C toh, tak kira O ya. P, A, B, C, dan ini port A, B, C, D. Nah, di sini ada banyak tombol yang apa fungsinya? Nah, nanti kita fungsi-fungsi itu nanti kita bahas seminggu depan aja ya. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya. Portnya ada port ya biasanya 8 bit, 8 jalur ya, mulai dari 0 sampai 7. Yang lainnya juga sama sebenarnya. Kemudian kok ada slash-slashnya ini Pak, ini bisa opsional ya, maksudnya dia bisa digunakan untuk opsi yang seperti itu. Tapi yang jelas standarnya adalah dia portnya input bisa dipakai untuk output juga. Maka tulisannya adalah slash ya, kelihatannya dari situ, slash di tengah itu. Ada untuk listrik, karena dia butuh listrik, dia biasanya AVCC ya, bener ya nggak? Yang ini AVCC ya, bener ya. Nah itu ya, jadi ada 4 portnya, jadi kita bisa pakai untuk itu. Oke, sudah. Lalu dipakai buat apa kan pertanyaan gitu? Ya, mensimulasikan ya. Jadi kalau kita nanti mau mensimulasikan maka Anda harus gambar. Nah, coba kita nyambungin satu LED aja deh Mas. Kita ambil LED satu, klik LED-nya, kemudian taruh di ininya. Setelah itu gambarkan aja salah satu dari port 0 misalnya. Port 0, kemudian disambungkan dengan D1. Nah itu ya. Atau LED red-nya tadi, namanya D1. Kebetulan namanya D1. Dah, udah gitu doang. Dibuat untuk output misalnya nanti. Nah, dibuat untuk output, untuk input atau proses yang lain, maka butuh namanya perintah. Perintah itu dalam bahasanya bahasa mesin, bahasanya gitu. Nah, bahasa mesin yang di sini kita juga harus nulis sebenarnya. Tapi yang sudah saya tekankan ya kemarin, kita nggak ngomongin tentang bagaimana caranya codingnya. Maksudnya secara spesifik codingnya tuh harus Anda tahu looping kah dan seterusnya, nggak harus. Tapi kita akan bahasnya nanti simulasi secara keseluruhan. Tapi Anda juga harus mengerti itu, karena mata kuliah itu ada di mata kuliah yang lain. Apa namanya, pemrogramannya seperti itu nantinya. Nah, oke. Untuk melakukan prosesnya maka perlu perintah. Perintah ini harus dimasukkan ke dalam si ATmega-nya. Jawabannya gitu. Ya.
Jadi harus dimasukkan ke dalam ATmega ya. Kalau teman-teman yang di online, Anda bisa lihat saya lagi nunjuk layar ya, nunjuk layar ya. Nah, harus dimasukkan ke dalam sini. Pertanyaannya bagaimana caranya kan gitu. Ya tinggal coding aja Pak ya. Coba Mas di double klik kan untuk masukinnya Mas. Ya. Nah, kalau Anda di double klik nanti di situ ada opsinya Mas. Program filenya seperti apa? Kalau kita ngomongin bahasa mesin kan berarti kan namanya program ya. Nah, kemudian masih banyak opsi-opsi yang harus disiapkan buat kalian nantinya untuk menjalankan satu perintah nyalain LCD LED misalnya. Nah, ini contohnya. Jadi harus banyak beberapa opsi yang harus dijalankan. Hanya untuk mengetahui salah satu simulasi dari komunikasi data. Gak ketemu nanti. Nah, jadi kita perlu memasukkan programnya. Nah, program ini dalam bahasa assembly Mas. Tapi kalau kita pakai bahasa assembly, kita nulisnya dalam bahasa assembly langsung, susah. Maka kita butuh generator. Nah, generatornya itu nanti namanya si CVAVR tadi. Nah, maka coba kita minimize dulu ya yang ini. Ya, CVAVR-nya dibuka. Oke. Nah, kita. Ini tampilan CVAVR nantinya. Si CVAVR ini nanti membantu kita untuk mengenerate kode bahasa C kita ke dalam bahasa assembly-nya, hexa. Dalam bentuk .hex. Karena kalau kita ngomongin bahasa C maka belakangnya apa? CPP ya. CPP, C++ kan. Kalau bahasa C aja berarti .c. Tapi karena kita mau masukinnya ke dalam microcontroller yang langsung berbahasa mesin atau embedded system, maka biasanya berbentuknya hex. Maka butuh generator. Kalau kita mau nulis langsung bisa Pak? Bisa. Cuma ya Anda harus tahu poin-poinnya. Karena dia namanya juga mesin ya harus urutan. Kalau kalian bisa berbahasa mesin, pinter itu. Ada yang jago coding di sini? Ada meme di internet itu orang yang jago coding sebenarnya cukup 2 keyboardnya Mas. 0 sama 1. Itu udah pinter banget. Iya kan bisa ngomong sama mesin. 0 sama 1 kan mesin ya. Kelap-kelip. Oke, sudah ya blipnya jangan dibahas lagi. Mbak Ririn ya, Nirin ya? Cewek kan? Oh ya. Oke, kita masuk ke CVAVR ya. Enggak apa-apa, santai aja. Oke, lanjut ke CVAVR-nya ya. Nah, ini bentuk CVAVR-nya nanti kita bahas. Kemudian kita cek caranya untuk membuat salah satu. Yang pertama kita coba bikin file dulu ya, file. Oke, file new and project. Why the project? Ya biar nanti generate-nya biar langsung banyak gitu ya. Yes. Oke, kita pakai yang tiny ATmega karena kita pakai ATmega. Oke. Ini enggak berlaku, mungkin berlaku juga kalau kalian menggunakan Arduino ya. Tapi kalau Arduino kan sudah ada anunya sendiri ya, jadi sudah ada tempat codingnya sendiri, jadi lebih mudah. Dan langsung bahasa C kayaknya bisa masuk kayaknya. Ya karena memang base-nya bahasa C. Oke, sudah sampai sini. Nah, kemudian ada beberapa setting yang perlu Anda sesuaikan, nah lebih tepatnya. Termasuk clock. Clock itu adalah kecepatan dari pembacaan ya. Ya bisa mau 8 juta dan seterusnya. Saya rasa ini default aja seperti ini masih bisa kan? Masih bisa ya? Oke. Kecuali nanti kontrolnya berubah-berubah, nah ini baru disesuaikan. Oke, mana tombol OK-nya nih? Enggak ada ya. Itu ganti ke ATmega ya. Mana ATmeganya? ATmega. Jadi nanti kita bisa. ATmega 16, ATmega 32 ya. Sesuaikan tadi kita mau pakai apa. Kalau Arduino enggak ada enggak ya? Enggak ada kayaknya. Nah, ini CVAVR tahun kapan ini? Saya pertama kali ngajar di Amikom aja sudah ada ya. 2014 masih dipakai ini. Enggak ada kayaknya ya. Ya udahlah. Makanya teman-teman yang hardware software 2, 1, Komdat itu wah kita harus moving Mas dari ATmega masa ATmega terus ya. Arduino lah ya. Gak tahu sekarang sudah ada kan? Arduino sudah ada ya. Iya, bawa 1, tapi nggak tahu di sini kan harusnya ada di sini semua. Atau mungkin ada di boxnya masih. Ya nggak apa-apa lah besok. Ya oke ya. Sudah ATmega. Kalau sudah ATmega jadi kita lanjut langsung ke
portnya. Nah, tadi yang Anda harus ingat-ingat port yang dipakai tadi port berapa. Cek lagi di Proteusnya. Nah, kenapa harus begitu? Karena kita juga harus menyesuaikan codingnya. Codingnya mau membuka port berapa? Nah ini. Ini kebetulan PC, C berarti ya. Berarti port C. Nah, port C. Maka di CVAVR-nya nanti sesuaikan dengan port C. Nah ini kebetulan yang mau dipakai adalah output ya. Ya oke, udah output ya. Karena cuma keluar aja nggak ada lagi ya. Karena memang LED ya buat output doang mas, nggak ada yang buat yang lain. Oke, ganti Pak. Yuk ke CVAVR. Nah, kita sampai jam berapa ya? Ya tadi kan 8.40 ya. Ya bener nggak ya teman-teman yang di Zoom ya bener ya? Ya nanti diingetin ya. Saya kalau presentasinya sudah saya buka sih. Tinggal saya share aja. Baik, port C ya. Sudah sampai di port C nanti ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 8, 0 sampai 1. Nah tadi kan posisinya adalah dipakai untuk out ya. Maka gantikan ini itu jadi out. Gimana caranya? Diklik aja. Diklik. Nah, klik ya. Ya semua boleh. Sesuai kebutuhan sebenarnya sih. Kalau kita tuh kalau saya sih ngomongnya sesuai kebutuhan karena sesuai prosedurnya seperti itu ya. Sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya sebenarnya nggak masalah. Tapi untuk menyesuaikan lebih mudah gitu biasanya kalau saya ngajar itu kalau satu port ada dua pin yang dipakai buat output ya sudah satu port itu setting aja out semua gitu loh. Bahasanya lebih mudahnya gitu. Karena biasanya satu colokan itu biasanya sudah untuk semuanya intinya gitu. Lebih mudahnya gitu sih karena ada juga beberapa yang butuh banyak pin out gitu untuk melakukan atau memproses satu datanya. Misalnya kayak 7 segmen, kemudian apa tuh yang titik-titiknya banyak tuh apa namanya? LED-nya banyak gitu. LED, papan LED itu loh, apa sih namanya? Running LED. Nah kayak gitu-gitu itu jangan butuhnya port itu dipakai semua 8 ini dipakai semua gitu loh. Tapi kan kita cuma butuh satu sebenarnya. Pak kenapa ke out semua? Tapi nggak apa-apa. Kalau mau dipakai semua untuk out. Namun harus dipastikan pin berapa yang dipakai. Intinya gitu. Yang dipakai untuk out mana yang dipakai in. Tapi kalau Anda ragu ya udah kita ngomongin aja out semua dulu, nggak apa-apa ya. Baik, lanjut. Sudah. Setelah itu masuk ke generate program, save and exit. Jadi masuknya ke generate ya. Bukan save biasa tapi generate. Kenapa? Karena kita akan mengcompile menjadi banyak file. Nah, kita sesuaikan dulu foldernya. Oke, bisa. Proses ini sebenarnya nanti akan sangat mirip dengan mata kuliah hardware software 2 Mas ya, microcontroller kalau sekarang. Dimana nanti pertama kali Anda mau belajar ini, Anda juga harus bikin kayak gini doang prosesnya. Sama persis. Ya, hanya bedanya kalian nanti pegang alatnya beneran. Ini kan pakai simulasi kan gitu. Oke, sudah ya. Perhatikan, kasih nama yang sama, save. Sekarang projectnya di save. Kasih nama sama aja. Save, yang satunya lagi .hex cwp udah. Itu kasih nama yang sama 3 kali. Jadi 3 kali ya. Nah, di generate lah sama dia. Tuh. Kan kalian nggak usah bikin-bikin coding loh. Nanti di bawah ini portnya sudah disetting semuanya. Oke, walaupun nanti sebenarnya nggak dummy sebenarnya. Ya. Boleh. Tapi nanti yang tiga-tiganya di folder yang sama ya. Di mana ya kalau sekarang ya? Ya boleh lah di situ. Ada temannya juga nggak? Ya boleh. Nah, pakai situ aja. Saya nggak tahu ini masih itu kesimpan atau enggak ya. Maksudnya besok itu kan ke riset. Saya nggak tahu. Ya dicoba aja. Simpan dulu. Oke, sudah selesai. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya kita nggak usah ngomongin ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Yang perlu diperhatikan adalah di paling bawah aja dulu. Lihat ya, ada include mulai dari headernya tadi sampai header dulu. Header. Nah, include
Yang atas kan sudah dummy itu, komen doang. Nah yang ini kan include void main ini kan C++ banget nih. Ya harus tahu nih include mega.32h fungsinya tahu? Library ya, library. Jadi jangan sampai salah, library. Kemudian void main adalah bagian utama, ke bawah ya, ke bawah dah. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling penting cuma di sini, while-nya. Coding yang kita dipakai karena dia simple, maka cukup satu baris dan diulang. Maka itu yang terjadi. Kenapa kok lampu itu kedap-kedip yang di ngebling gitu ya, kedip-kedip di beberapa produk gitu. Ya karena dia codingnya berulang. 0, 1, dia diulang lagi. 0, 1, 0, 1. Jadi runningnya dia bukan sekali running tapi berulang. Itu sebabnya dia ada dalam while. Gitu. Nah, coding yang Anda mau kita pakai nanti prosesnya ada di sini, di while sini. Nah, simpelnya gitu. Oke, nyalain aja Mas ya, nyalain aja ya berarti ya. Kalau nyalain berarti cuma karena dia output, portnya berapa tadi? Port C yang ke 0 ya, yang ke 0 tadi ya. Kemudian kita cek aja 1. Pakai biner aja, biner ya. Nanti pembahasan itu ada di teori kayaknya. Atau nanti dijelasin sendiri nggak apa-apa sih. Jadi yang penting tahu aja ya. Jadi nggak ada kewajiban Anda harus expert di bidang ini maksudnya ya. Nah, port C sama dengan 0B. 0B ini mengisyaratkan bahwa kode yang akan dimasukkan itu adalah binary. Nah, dalam binary maka Anda harus masukkan 88-nya. 1 bit 1 bit. 1 byte ada 8 bit. Bener nggak ya? Iya bener ya? 8 bit kan ini? 8 bit ya? Nah, tadi kan port, ini bayangannya gini, portnya kan ada 8, yang dipakai cuma 1, maka binary yang paling simple itu, yang dinyalain yang paling atas, maka ya udah nomor 1 di sini, 1 nyala gitu, itu aja. Nanti sebenarnya ada lagi sih, kenapa kok harus 1, kenapa kok harus 0 gitu, itu ada ya. Tapi kita simple dulu aja. Nanti biar dijelasin teman-teman besok, kita jelasin lagi ulang, karena kayaknya belum semuanya install kan, jadi biar ini kita demo aja dulu. Jadi port itu akan diberikan kode binary, ya, dimasukkan secara binary ke dalam port C itu tadi untuk diulang-ulang terus. Ya. Oke, anggap aja begitu ya. Oke, selesai ya. Dah nyalain aja. Setelah itu kita build a project dulu. Build set. Nah, kalau no error berarti oke, no warning. Kalau warning berarti hati-hati aja. Paling biasanya warning itu masih bisa jalan, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan ini gitu. Oke, kalau sudah itu, nah sudah bisa, kita kembali ke Proteusnya tadi. Nah, untuk mengaktifkan butuh beberapa tambahan ya. Itu di paling kiri kan opsinya banyak. Yang pertama, coba Mas, yang disorot sebelah kiri itu. Itu apa aja biar tahu aja. Ya, itu sub-circuit mode, tadi yang pilihan-pilihan input portnya, kemudian ada terminal mode, ya ground untuk listrik dan sebagainya. Kemudian ada pin ya benar, terminal mode juga ya, pin dan seterusnya, dan ada beberapa opsi nanti di situ. Tapi kita pakainya adalah terminal mode sama komponen ya kalau nggak salah. Yang di atas, yang ATmega itu komponen ya? Nah, komponen ya, benar. Jadi ya komponen, yang penting di situ ada komponen dan ada yang kita pakai nanti ada terminal mode. Kenapa? Karena listrik ya, berarti kita butuh grounding ke ATmega-nya. Masukkan kemana? Ke listrik, ke LED-nya. Ya. Sudah, maka kita masukkan menginjeksi si ATmega-nya dengan codingnya, dengan cara double klik tempatnya ATmega-nya, kemudian masuk ke program file, pilih filenya, masuk file yang tempat kita nyimpen tadi, Mas pelan-pelan Mas. Ada debug, tulisannya debug.
Lalu masuk ke .exe ya. Nah setelah itu lihat tipe filenya adalah hex. Yang dipakai adalah itu. Itu setelah dieksekusi tadi ya. Oke, yang diambil adalah file hexnya. Nggak kedetek mas, karena mungkin di di dalam sistem operasinya belum mengakomodir file hex. Jadi kita nggak tahu. Beda kalau kita sudah install macam-macam yang mensupport file itu ya, maka kita bisa bawa itu. Oke, pilih file hex, open. Sudah masuk di situ, tinggal di oke aja. Set. Nah, ini kita akan simulasikan lampu nyala gitu ya. Dimana nanti kita ngasih kode biner, tapi kita bisa tahu kalau itu kode binernya nyampe di sini. Nyampe ke mana? Nyampe ke outportnya nih, nah, keluar gitu ya. Tadi warnanya apa? LED ya? Merah. LED-nya merah. Nah, sudah selesai belum? Nyalain aja dulu simulasinya. Ting. Nah, kelihatan berubah warna ya? Di online kelihatan nggak warnanya? Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya? Berubah warna ya? Nah, ini deh. Nah, itu nyala. Ya berarti simulasinya nyala ya. Dengan ditandain dengan warna hijau di bawahnya. Nah, oke, gitu dulu.